Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta akan memberikan sedikit informasi mengenai gizi seimbang ibu hamil. Yang pertama, definisi gizi seimbang ibu hamil. Gizi seimbang sendiri merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sehingga gizi seimbang untuk ibu hamil yaitu susunan pangan sehari-hari bagi seorang ibu pada saat hamil. Yang kedua, manfaat gizi seimbang bagi ibu hamil. Manfaat yang pertama yaitu dapat memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin, mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal, membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu, mengatasi permasalahan selama kehamilan, serta ibu dapat berenergi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah kelahiran bayi. Yang ketiga adalah kebutuhan gizi ibu hamil. Jadi di sini akan dijelaskan pesan gizi seimbang untuk ibu hamil, penambahan kebutuhan zat gizi selama hamil, jumlah atau porsi dalam satu kali makan, frekuensi makan dalam sehari, jenis makanan yang tersusun dalam satu hidangan makanan, zat gizi yang diperlukan selama hamil, serta contoh menu sehari. Pesan gizi seimbang untuk ibu hamil. Yang pertama, mengkonsumsi aneka ragam pangan lebih banyak berguna untuk memenuhi kebutuhan energi, protein, dan vitamin serta mineral. Yang kedua, membatasi makan makanan yang mengandung garam tinggi untuk mencegah hipertensi. Yang ketiga, minum air putih lebih banyak. Asupan air minum ibu hamil sekitar 2-3 liter per hari atau 8-12 gelas sehari. Yang keempat, membatasi minum kopi. Penambahan kebutuhan zat gizi selama hamil. Kebutuhan gizi untuk ibu hamil setiap harinya ditambah sesuai dengan usia kehamilan. Jadi kebutuhan sehari ditambah dengan penambahan kebutuhan zat gizi selama hamil sesuai dengan usia kehamilan. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan dan pertumbuhan janin. Berikut merupakan jumlah penambahan yang harus dipenuhi selama hamil. Dapat dilihat dan diperhatikan pada tabel berikut ya ibu-ibu. Jumlah atau porsi dalam satu kali makan merupakan suatu ukuran atau takaran makan yang dimakan tiap kali makan. Dapat dilihat pada tabel berikut ya. Frekuensi makan dalam sehari. Frekuensi makan merupakan seringnya seseorang melakukan kegiatan makan dalam sehari, baik makanan utama ataupun selingan. Frekuensi makan untuk ibu hamil sebaiknya sebanyak 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan atau porsi kecil namun sering dan sesuai porsi di bawah seperti pada tabel. Untuk kategori nasi atau pengganti, porsi perharinya 4-6 piring. Lauk pauk hewani 4-5 porsi. Lauk nabati 2-4 potong sedang. Sayuran 2-3 mangkok. Dan buah-buahan sebanyak 3 porsi. Jenis makanan yang tersusun dalam satu hidangan makanan. Kualitas atau mutu gizi dan kelengkapan zat gizi dipengaruhi oleh keragaman jenis pangan yang dikonsumsi. Semakin beragam jenis pangan yang dikonsumsi, semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan. Selain menerapkan keanekaragaman makanan dan minuman, juga perlu memperhatikan keamanan pangan, yang berarti makanan atau minuman itu harus bebas dari cemaran yang membahayakan kesehatan. Cara menerapkannya yaitu dengan mengkonsumsi 5 kelompok pangan setiap hari yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan minuman. Mengkonsumsi lebih dari satu jenis untuk setiap kelompok makanan setiap kali makan akan lebih baik. Yang pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok sebagai sumber karbohidrat yaitu padi-padian atau serealia seperti beras, jagung, dan gandum, sagu, umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas, serta hasil olahannya seperti tepung-tepungan, mie, roti, makaroni, havermouth, dan bihun. Yang kedua, sumber protein. Terdapat 2 sumber protein yaitu sumber protein hewani dan nabati. Sumber protein hewani seperti daging, ayam, telur, susu, dan keju
serta sumber protein nabati seperti kacang-kacangan berupa kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, dan kacang tulo, serta hasil olahannya seperti tempe, tahu, susu kedelai, dan oncom. Yang ketiga, sumber zat pengatur, yaitu berupa sayuran dan buah. Sayuran diutamakan berwarna hijau dan kuning jingga, seperti bayam, daun singkong, daun katuk, kangkung, wortel, dan tomat, serta sayur kacang-kacangan seperti kacang panjang, buncis, dan kecipir. Buah-buahan diutamakan yang berwarna kuning jingga, kaya serat, dan yang berasa asam, seperti pepaya, mangga, jambu biji, apel, sirsak, dan jeruk. Zat gizi yang diperlukan selama hamil. Pada masa kehamilan, dianjurkan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat gizi tertentu sebagai penunjang kesehatan ibu dan janin maupun untuk keperluan perkembangan dan pertumbuhan janin. Zat gizi yang diperlukan selama hamil dibedakan sesuai dengan usia kehamilan, yaitu dibagi menjadi 3 trimester. Pada tabel pertama yaitu trimester pertama. Nama zat gizi, fungsi, serta bahan makanannya. Yang pertama adalah asam folat, berfungsi pembentukan sistem saraf pusat termasuk otak. Bahan makanan yang mengandung asam folat yaitu sayuran berdaun hijau, tempe, serta serealia atau kacang-kacangan yang telah ditambahkan dengan asam folat. Yang kedua, asam lemak tak jenuh, berfungsi untuk tumbuh kembang sistem saraf pusat dan otak. Terdapat pada bahan makanan ikan laut seperti ikan tenggiri, ikan kembung, ikan tuna, dan ikan tongkol. Kemudian terdapat vitamin B12, berfungsi perkembangan sel janin. Bahan makanannya yaitu hasil ternak dan produk olahannya, serta produk olahan kacang kedelai, misalnya tempe dan tahu, telur, daging, ayam, keju, susu. Vitamin D berfungsi untuk membantu menyerap kalsium dan mineral, zat penting yang diperlukan oleh tubuh di dalam darah. Contoh bahan makanannya adalah susu. Kemudian tabel 2 yaitu trimester kedua. Nama zat gizi vitamin A, berfungsi untuk proses metabolisme, pembentukan tulang, dan sistem saraf. Terdapat pada bahan makanan daging ayam, telur bebek, kangkung, wortel, dan buah-buahan berwarna kuning hingga merah. Kalsium berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi janin dan ibu. Terdapat pada bahan makanan yogurt, bayam, jeruk, dan roti gandum. Zat besi berfungsi untuk membentuk sel darah merah, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan janin. Terdapat pada bahan makanan kacang-kacangan, sayuran hijau, daging sapi, hati sapi, dan ikan. Kemudian pada tabel 3 terdapat zat gizi yang diperlukan pada usia trimester 3. Yang pertama yaitu vitamin B6, berfungsi membantu proses sistem syaraf. Terdapat pada bahan makanan kacang-kacangan, hati, dan gandum. Kemudian serat, berfungsi memperlancar buang air besar atau mengatasi sembelit. Terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Kemudian vitamin C, berfungsi membantu penyerapan zat besi dan antioksidan. Terdapat pada bahan makanan pepaya, jambu, jeruk, dan tomat. Zat gizi seng, membantu proses metabolisme dan kekebalan tubuh. Terdapat pada bahan makanan kacang-kacangan, hati sapi, telur, dan daging sapi. Kemudian zat gizi yodium, berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, membentuk sel darah merah, serta fungsi otot dan syaraf. Terdapat pada bahan makanan garam dapur, udang segar, dan ikan laut. Contoh menu sehari. Pada tabel ini terdapat contoh menu sehari mulai dari makan pagi, selingan pagi, makan siang, selingan sore, dan makan malam. Contoh menu sarapan yaitu 1 piring nasi atau penggantinya sebanyak 1 gelas, 1 butir telur ceplok, 1 mangkuk sayuran, bisa daun singkong, katuk, atau lainnya, 1 gelas susu, dan 1 potong buah pepaya. Untuk selingan pagi,
bisa 1 potong kue tradisional dan 1 gelas jus buah. Untuk makan siang, 1-2 piring nasi atau penggantinya, 2 potong sedang tempe atau tahu, 1 potong ikan goreng, 1 mangkuk sayuran, dan 1 buah jeruk. Untuk selingan sore, bisa 1 mangkuk bubur kacang hijau, dan 1 gelas jus buah. Untuk makan malam, 1-2 piring nasi atau penggantinya, 2 potong sedang tempe atau tahu, 1 potong semur daging, 1 mangkuk sayuran, dan 1 buah apel. Jenis bahan makanan yang dihindari dan dibatasi untuk ibu hamil. Yang pertama, menghindari makanan yang diawetkan. Kedua, menghindari daging, telur, atau ikan yang dimasak kurang matang. Yang ketiga, membatasi kopi dan coklat. Keempat, membatasi makanan yang mengandung energi tinggi seperti yang banyak mengandung gula, lemak, misalnya keripik atau cake. Yang kelima, membatasi makanan yang mengandung gas, contoh nangka matang dan mentah, kol, ubi jalar. Yang keenam, membatasi konsumsi minuman ringan atau soft drink. Terima kasih telah mendengarkan informasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.